Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kembali lagi kita akan membahas tentang perpolitikan ya. Yang benar-benar semakin gencar, semakin membabi buta tuduhan dan fitnahan-fitnahan orang-orang yang ingin memecah belah bangsa, fitnahan mereka kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo. Begitu banyak cacian juga yang kita lihat hari ini. Makanya kenapa kita harus terus bersuara agar supaya jangan sampai masyarakat Indonesia kita ini tergiring opini dan disesatkan oleh pengiringan opini dari orang yang ingin menghancurkan bangsa ini. Kita akan dukung terus pemerintah selama itu menguntungkan rakyat setiap keputusan-keputusan mereka. Dan kita akan terus melawan setiap berita-berita bohong untuk menyerang pribadi atau memfitnah Pak Jokowi kita, teman-teman. Kita akan segera membahas dulu videonya. Yang pertama, Prabowo masih mesra dengan Jokowi. Wallahi, we are finished, guys. Pendapat dari salah satu. Bentar ya. Apa selama Prabowo Paten kali nih, aku paling malas lihat mukanya, teman-teman ya. Muka munafik ya. masih mesra dengan Jokowi? Wallahi, we are finished, guys. Nah, tunggu, selama Anda masih ada di Indonesia ini, Indonesia bakalan kacau terus. Munafik. Pendapat dari salah satu Kasih paham dia, Bu. RT 16 RW 24 mengatakan bahwa selama Pak Prabowo bermesraan dengan Pak Jokowi, maka wallahi katanya negara kita akan chaos. Pakai bawa-bawa nama Allah. Gitulah. Memastikan bahwa negara akan chaos kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bersatu. Dari mana ini? Pendapat Kata anak Dajjal itu. apa ini? Pendapat seperti apa ini seperti ini? Maksudnya begini, dia bisa mengambil kesimpulan seperti ini atas dasar apa? Kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bersatu maka Indonesia akan chaos. Ini dari mana? Chaosnya chaos apa? Justru yang membuat negara ini chaos adalah adanya kalian. Betul. Penduduk Mahasewa ya. 16, Bodoh, RT 16 teman-teman. RW 24 yang tidak juga move on dengan kekalahan. Itu yang membuat chaos. Ya. Orang-orang yang sakit hati itu yang dulu pernah mendukung Pak Prabowo kecewa karena Pak Prabowo bersatu dengan Pak Jokowi. Seperti siapa? Habib Rizik yang teriak-teriak, adili Jokowi, adili Jokowi. Surat Indonesia harus mengadili Jokowi, harus teriak-teriak dari Sabang sampai Merauke, adili Jokowi, adili Jokowi. Kayak iya wajah Habib Rizik ya. Dan ini pengikutnya Habib Rizik ini, laki-laki ini ya. Anak muda Mahasewa. tapi otaknya didengkul. Ya kan? Masa Setuju. bisa bilang negara chaos kalau Pak Prabowo dan Pak Lucu Jokowi sekali bersatu, ngomongnya. gimana? Kemarin 5 tahun Pak Prabowo menjadi Menhan, chaos nggak negara kita? Nah, itu aja. Jadi mengada-ada dia ini. Itu kalau Mungkin temannya orang si ini Merah kayak gitu tidak ya. paham arti chaos apa. Pemicu kekeosan itu apa? Pemicu chaos di negara kita itu adalah ekstremis. Orang-orang yang memang ingin membuat kekacauan. Siapa yang selama ini ingin membuat kekacauan? Ya mereka-mereka ini. Ya, yang selalu menyebar fitnah, menyebar hoax, menyebar kebencian, narasi-narasi, menggiring opini untuk membenci Pak Jokowi, untuk memisahkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, untuk mengadu domba. Ini yang bikin chaos. Itu dia. Contohnya pagar laut, sempat chaos kan? Ternyata siapa yang bikin pagar? Orang PDIP dan sekarang diam. Kemudian apa? Terong Bulurah. Jadi chaos kan? Ternyata Iriana bla bla bla. Ternyata fitnah kan? Sudah terbukti fitnah. Ratu Terong. Apa main? Yang bikin chaos itu kalian itu yang demo-demo berjilid-jilid itu. Demo dibayar untuk menggulingkan Pak Jokowi, tapi gagal. Karena gagal terus, akhirnya apa? Kalian menginginkan negara ini chaos sebenarnya, tapi gagal. Akhirnya bilang kalau Pak Jokowi dengan Pak Prabowo bersatu negara chaos. Wallahi bawa-bawa nama Allah. Waduh.
Kamu ini anak muda harusnya memberi contoh yang baik. Sebagai anak muda, generasi muda yang keren, contohlah Mas Gibran itu. Punya Ya, prestasi. Prestasi kamu apa? Menggiring opini. Menginginkan negara ini chaos. iya, masih muda udah provokator. Ini mukanya. Mana bentar? Mana mukanya? Jokowi, wallahi. Oh, paling jengkel aku lihat mukanya. Muka-muka munak, teman-teman. Ya. Aduh, masih muda udah aja. Ini bibit-bibit kok provokator di Indonesia sudah ada sejak dini ya. Bibit-bibit pemecah belah bangsa sudah ada sejak muda. Ya, teman-teman ya. Tapi salut buat ibu tadi ya, yang dikenal sama kebanyakan orang di Janak Jenderal. Saya sudah mencoba untuk menghubungi tapi nggak bisa, teman-teman ya. Saya sudah berusaha untuk kontak di kolom komentar di YouTube, sempat di like teman-teman, tapi nggak balas juga komentar. Dan juga di TikTok juga aku udah coba hubungi untuk ya setidaknya bersilaturahmi untuk kita bisa menyatukan barisan sama-sama untuk melawan mereka seperti tadi, teman-teman ya. Kita bahas dulu video yang lain. Ini. Sebelum Jokowi mati. Ya, jadi sebelum Jokowi mati, saya mati ndas mukui. Ngomong gak diayak. Pak Prabowo, dengan segala hormat, seharusnya orang-orang seperti ini jangan dibiarkan, Pak. Ini biang rusuh, biang gaduh ini. Ya, terserah ya. Sebenarnya gampang sih. Itu kok ada ya orang-orang yang berpihak sama orang-orang seperti ini. Orang-orang yang dalam perkataannya itu mengutuk. Orang-orang yang dalam keluar perkataannya itu memaki, memfitnah. Terlihat arogan, kasar. Kok ada yang mendukung ya? Karena saya tahu ya, jika orang dalam perkataannya sudah sebusuk ini, itu hatinya akan sama busuk, teman-teman. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Jika hatimu jahat, jahat pula seluruh perkataanmu. Hidup dan mati ini dikuasai lidah. Jadi hati-hati kalau kalian mau menggemakannya. Jadi jangan sampai lidah kalian ini membawa kalian kepada kehancuran. Dia mempergunakan lidahnya dengan mengutuk, menyumpahi Pak Jokowi untuk mati. Sebelum Pak Jokowi mati, jangan-jangan Anda yang duluan. Karena lidah mulut Anda. Ya, jadi saya pikir sangat bodoh orang yang mau berada di barisan orang-orang yang suka mengutuk ini. Harus dipertanyakan keimanannya mungkin ya. Kalau kita mau balik kembali putar, mereka yang suka menuduh orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang dipertanyakan ibadahnya. Lantas kalian adalah orang yang paling merasa suci. Kenapa mulut kalian sekotor dan sehancur itu? Itu pertanyaan dari saya. Tolong kalian jawab ya. Jadi teman-teman, alangkah bodohnya kalian jika kalian mau berdiri bersama dengan orang-orang yang mulutnya itu penuh dengan sumpah serapah dan kutuk. Maka hidup kalian akan sama seperti mereka, teman-teman. Ngeri, teman-teman. Saya hanya mau mengingatkan saja kepada kalian ya. Ada operasi politik yang ingin menghancurkan orang-orang dengan Prabowo tidak semata Ya teman-teman, bukan tanpa berdasar bahwa serangan-serangan yang mereka lakukan untuk menghilangkan kepercayaan kepada Pak Prabowo dan orang-orang kepercayaannya dalam pemerintahan, baik itu dalam segi TNI kita teman-teman, dalam orang-orang kepercayaan Pak Prabowo dan pemerintahan, mereka coba mau menggiring opini agar supaya masyarakat tidak percaya kepada Pak Prabowo dan pemerintahannya ya.
Mulai dari ya sangat-sangat terlihat dari bagaimana undang-undang TNI yang dimana mereka demo-demo tuh sama TNI. Bagus TNI balas mereka itu. Bagus ada undang-undang ya, agar supaya mereka yang anarkis seperti itu dicabut giginya semua. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus bisa pintar-pintar dalam membaca strategi-strategi lawan ya. Yang mereka lakukan hari ini adalah bagaimana cara untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat atas orang-orang kepercayaan Pak Prabowo itu sendiri. Dan ketika orang-orang yang duduk dalam pemerintahan Pak Prabowo itu masyarakat sudah nggak percaya, baru mereka akan serang Pak Prabowo. Jadi mereka akan coba main halus, tapi halusnya kok kasar ya. Ya. Nah di sini saya juga mau melihat dulu di WA teman-teman ya, di mana ada seorang ibu yang berbincang dengan saya di sana yang mengatakan bahwa agak miris juga, di mana mereka sayangkan kalau TNI rating 1 dan juga singgung soal undang-undang TNI ketika para jurnalis diundang untuk bertemu dengan Bapak Prabowo. Tapi Pak Prabowo itu sudah menjawab dengan sangat-sangat elegan. Dan saya pikir jawaban dari Presiden soal undang-undang TNI yang tidak ada hubungannya dengan duifungsi atau penyalahgunaan kekuasaan atau sebagainya teman-teman, itu pasti nggak akan bakalan mereka terima, karena tujuannya mereka ini tidak untuk pure atau murni soal undang-undang TNI itu yang direvisi, tapi tujuan mereka adalah menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada TNI. Itu tujuan mereka, untuk mengacau balaukan bangsa ini. Jadi kita harus waspada ya teman-teman. Ketua Harian Gerindra Sufmi. Oh ini kita sudah bahas malam, coba kita ini. Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas. Ini uang rakyat. Demo itu hak, tapi juga kalau demo dibuat untuk menimbulkan kekacauan dan kerusuhan, ini menurut saya adalah melawan kepentingan nasional dan melawan kepentingan rakyat. Yes, hajar Pak. Demo kenapa? Bisa di London, di Amerika, di mana demo nggak usah merusak pagar, nggak usah merusak apa itu stasiun bis, terminal bis. Ini kan uang rakyat. Boleh demo di kampus, tapi jangan merusak fakultas. Ini uang rakyat. Ya, jadi dan Mbak Uni perhatikan nggak? Petugas-petugas polisi kita sekarang tidak bersenjata. Ya, jadi masalah abusive oke. Catat. Tapi dalam Mbak Uni sendiri mengatakan berapa ratus demonstrasi, berapa kasus abusive? Oke teman-teman ya. Jadi Pak Prabowo sudah menjelaskan. Silahkan kalian demo, tapi kalau sudah merusak fasilitas umum yang dimana itu pakai uang rakyat untuk mengadakan itu, kalian sudah berbeda, keluar dari jalur dan harus ditindak tegas. Kami puas dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo melihat hal itu sama dengan pandangan kita masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman, kalau melihat demo-demo hari ini, Pak Prabowo pun mengatakan itu demo, kita bisa tahu kita nggak bodoh. Pak Prabowo katakan kita itu nggak bodoh, kita harus objektif. Kita melihat bahwa demo-demo yang terjadi hari ini, mana demo bayaran, mana tidak. Apa urgensinya mereka mendemo soal efisiensi anggaran? Mereka mengatakan bahwa biaya pendidikan dipangkas dan sebagainya, padahal sudah jelas-jelas disampaikan tidak ada yang pemangkasan seperti itu. Tapi mereka ngotot, ada demo-demo rusak pagar. Ya, para mahasiswa itu dibayar kan teman-teman. Jadi saya pikir apa yang mereka lakukan hari ini dan kemudian dalam pandangan masyarakat itu juga yang dilihat oleh Bapak Prabowo. Jadi kalian lihat, saya percaya Pak Prabowo itu sudah tahu istilah mahasewa itu teman-teman. Saya percaya Pak Prabowo sudah tahu istilah mahasewa itu. Saya percaya sudah sampai di kuping Pak Prabowo dan mungkin Pak Prabowo setuju dengan kita ya. Ya. Kenapa? Itu Pak Prabowo mengatakan, demo-demo itu demo bayaran, demo sewaan. Makanya mahasiswa itu bukan mahasiswa, tapi mahasewa. Mungkin saja Pak Prabowo sudah tahu istilah mahasewa itu. Ya, cuman Pak Prabowo menjaga etiknya, seorang presiden tidak mau menyebutkan hal itu. Ya teman-teman ya. Atau bisa saja, mungkin Pak Prabowo sudah nonton video kita, para konten-konten kreator YouTuber ini. Ya. Nanti apalagi kita akan
pergi ke rumah Bapak Jokowi, ya, supaya kita dapat exposure-nya, teman-teman. Supaya kita mendapatkan nilai tambah dari ketika kita jumpa dengan Pak Jokowi. Siapa tahu nanti Pak Prabowo lihat kita, ya, dan kita bisa bersama-sama dengan pemerintah untuk menegakkan berita-berita yang benar atas tanah air ini, mematahkan setiap penggiringan-penggiringan opini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang mereka ingin hasut, teman-teman. Ya, tapi bukan berarti kami youtuber bayaran pemerintah, bukan ya. Nanti lagi ada yang katakan kalian basar dibayar pemerintah, enggak. Kalaupun ada kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat, kami akan bersuara juga, teman-teman. Kami independen. Akan tapi dalam hal ini kami bersama Pak Jokowi, kami bersama dengan pemerintah Pak Prabowo. Kami nggak mau berada dengan barisan orang-orang yang mentolol-tololkan orang, ya. Ada di barisan yang suka menghujat, mencaci maki, sumpah serapah orang. Nggak mau kami, ya. Tambah-tambah dulu saja, ya. Bagaimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit dulu. Tapi sebelum saya pamit, saya mau sampaikan bahwa tinggal ini minggu depan, ya. Tinggal berapa hari, ya? 1 minggu lebih lah. Kami akan berangkat, teman-teman, ya, ke Solo ke rumah Pak Jokowi. Itulah tujuannya, agar kami bisa merapatkan barisan, kami bisa mendapatkan exposure lebih, agar supaya jangkauan YouTube kami itu bisa lebih luas ke masyarakat yang lain. Siapa tahu nanti ketika kami berkunjung ke rumah Pak Jokowi, kemudian kami akan lebih tersorot lagi dan lebih banyak menjangkau masyarakat, agar supaya banyak juga masyarakat yang tidak tergiring oleh opini-opini sesat yang beredar semakin deras hari ini, ya. Makanya buat kalian semua yang mau terus berkontribusi, silahkan, teman-teman, ya. Ini nomor rekening saya, ini nomor WhatsApp saya. Berkontribusi untuk perjalanan penting ini ke rumah Pak Jokowi. Saya pamit dulu, see you on the next video, guys, and God bless. Bye, guys.